Halo, selamat ketemu kembali bersama dengan saya dan juga Pastor Paul dari Seattle. Dan kami akan melanjutkan pengajaran tentang bagaimana melihat doa saudara untuk bisa dijawab. Silakan, Pastor Paul. Well, we are going to continue our discussion on how do you pray with effectiveness? In other words, how do you get what you pray for? Jadi kita akan lanjutkan dengan bagaimana doa saudara efektif itu bisa bekerja atau dijawab oleh Tuhan. So we're going to talk about who do you pray to? Dan kita harus juga belajar kita akan belajar bahwa kepada siapa saudara berdoa. So you understand that we have three parts of the Trinity. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kita tahu bahwa kita memiliki Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. You know, in Matthew 6:6, Jesus taught us how to pray. Kita tahu bahwa di Matius 6 ayat 6, Yesus mengajarkan bagaimana kita bisa berdoa. Now, the Lord's Prayer is not something to be repeated. It is a roadmap on how to pray to the Father. Jadi seringkali orang tidak mengerti bahwa sebenarnya doa Yesus itu bukan untuk diulang-ulang, ya, tetapi itu ada suatu roadmap atau suatu jalan yang tools, cara untuk melihat bagaimana kita berdoa. And Jesus himself taught us to say, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." Yesus sendiri menunjukkan di dalam doa Bapa kami itu, dia menunjukkan bahwa Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Now in Philippians 4:6, Paul said something similar. Dan Paulus juga mengatakan di Filipi 4 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan hal yang sama, yaitu janganlah hendakkah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So Paul said that by prayer, by asking, and by supplication, by being specific, Paulus mengatakan bahwa dengan meminta secara spesifik, and very much like what Jesus said, with thanksgiving, dan seperti apa yang Yesus katakan dengan ucapan syukur, Paul said, who do we pray to? We pray to God. Paulus mengatakan kepada siapa kita berdoa situ? Kita berdoa kepada Allah. So then we jump to John 14 because this is where maybe some of the confusion starts. Jadi kita start dengan Yohanes 14 tadi. Ya, John 14 verse 13 and 14. Ya, kita akan mulai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Yesus ya, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. So here we see Jesus teaching us to pray in his name, but he does not say pray to me. He says, so we're going to back that up in John 16. Wow. Jadi Yesus mengajarkan di sini, sudah lihat jelas bahwa dia mengajarkan kita kepada siapa kita berdoa memakai namanya, bukan berdoa kepada Yesus, tapi berdoa kepada Bapa pakai namanya. So John 16 verse 23. Pastor Isaac, what does that say? Kita lihat di Yohanes 16 ayat yang Yohanes 16 ayat yang ke-23 katakan bahwa dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu
dalam namaku, dalam Yeah, nama so- Yesus. So here, Jesus blends these two concepts together. Whatever you ask the Father, but through the work I've done, you shall receive. Perhatikan ini dengan baik. Ini hal yang luar biasa. Jadi apapun yang saudara minta kepada Bapa, saudara harus memakai apa yang Yesus sudah lakukan. Apa yang Yesus sudah perbuat dari kehidupannya. Jadi itu sebabnya kita perlu memakai nama Yesus. So we pray to the Father, but we pray with the authority of the cross because Jesus won the victory for us. Ya, kita berdoa kepada Bapa, tetapi kita berdoa melalui Yesus yang mati di kayu salib, yang menjadi jalan untuk membawa kita kepada Bapa, menebus kita dan datang kepada Bapa. Wow. Okay, we're going to keep building this concept of praying and receiving what you ask for. So come on back. Jadi kita akan membangun suatu konsep ini untuk membuat saudara mengerti bagaimana berdoa dan dijawab oleh Tuhan. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.